Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliska Satazkia dari MD 4A akan menjawab dan juga menjelaskan beberapa pertanyaan. Untuk itu yang pertama langsung saja. Peran administrasi dakwah ini berjalan pada tataran dakwah itu sendiri, yang mana dari peran administrasi dakwah ini tidak jauh dari meliputi peran bagaimana manajerial yang baik dan juga efisien. Adapun peran administrasi dakwah dalam pengelolaan dakwah yaitu yang pertama yaitu adanya perencanaan yang baik dan juga tertata. Dengan adanya perencanaan yang baik dan juga tertata, acara pun akan terlaksana dengan baik pula. Nah, di dalam perencanaan ini terdapat aspek-aspek seperti menentukan terlebih dahulu target pasarnya siapa, atau target sasaran utamanya siapa, dai-nya siapa, lalu ada masalah seperti apa yang di sana, lalu menentukan juga merencanakan juga fasilitas apa saja yang akan diberikan, lalu sebagaimana program itu akan terjadi. Nah, itu masuknya di perencanaan gitu ya. Nah, lalu yang kedua yaitu pengorganisasian dakwah gitu. Nah, administrasi dakwah ini juga tentunya berperan sangat di dalam pengorganisasian yang mana di dalam pengorganisasian ini gitu ya, kan kita tadi udah merencanakan nih ada apa aja gitu ya. Maka ketika di dalam pengorganisasian ini, maka kita mulai melakukan hal-hal tersebut seperti mengelompokkan orang-orangnya, mengelompokkan bahan-bahannya, sumber dayanya itu mulai dikelompokkan dan juga mulai kita organisasikan itu bagaimana misalkan orang-orang dikelompokkan ini untuk mengurus ininya, mengurus fasilitasnya, misalkan mengurus dai-nya atau apapun itu. Nah, yang ketiga yaitu penggerakan dakwah. Nah, administrasi ini tentunya berfungsi juga untuk penggerakan dakwah gitu, yang mana hal ini merupakan hal inti yang ada dalam sebuah program gitu. Ketika kita sudah merencanakan, lalu sudah mengorganisasikannya, maka penggerak ini adalah atau pelaksana ini adalah acara intinya, yang mana di dalamnya itu berisikan semua cara-cara atau semua yang sudah kita lakukan di bagian perencanaan dan juga perorganisasian ada masuk di sini gitu. Keberhasilan kita dari penggerak ini adalah bagaimana program dakwah ini dapat berjalan dengan efektif dan juga efisien. Lalu yang terakhir ada evaluasi dakwah. Nah, administrasi ini juga sangat berfungsi ketika ada melakukan evaluasi dakwah, yang mana tentunya dalam sebuah acara atau dalam sebuah program itu tidak mungkin tidak ada evaluasi gitu, karena dengan adanya evaluasi ini dapat membuat kita untuk membuat sebuah acara dengan lebih baik gitu. Masukan dari para objek dakwah gitu ya, daripada orang-orang yang datang ketika ke sebuah acara itu memberikan kita masukan kepada para penyelenggara ataupun para dai tersebut. Jadi ketika ada orang-orang yang memberikan saran dan juga masukan kepada kita, itu membuat kita dapat membuat sebuah acara yang lebih baik pula. Itu pun termasuk dari kesuksesan sebuah acara ini dapat dilihat dari respon para pengunjungnya atau para para madu-madunya gitu. Ketika para madunya puas dengan acara yang kita lakukan, dengan dakwah yang kita lakukan ini, maka dapat dikatakan bahwa acara program dakwah ini berjalan dengan baik dan juga teratur. Jadi pada intinya peran administrasi dakwah ini tidak jauh berbeda dengan peran manajerial dakwah gitu, yang mana di dalamnya ada perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, evaluasi dan juga evaluasi. Nah, itu ya. Yang mana dengan adanya peran administrasi dakwah ini dapat menjadikan sebuah program dakwah berjalan dengan efisien dan juga efektif. Yang kedua adalah format administrasi dakwah dalam menghadapi perkembangan zaman. Format administrasi dakwah adalah sebuah kerangka yang digunakan untuk menyusun dan juga mengatur sebuah kegiatan dakwah dalam menghadapi perkembangan zaman. Nah, perkembangan zaman ini tentunya sangat dirasakan luar biasa dan juga sangat cepat berkembang gitu ya, cepat terjadi gitu ya, apalagi pada saat ini gitu. Maka dengan adanya format administrasi dakwah dapat diharapkan dakwah dapat digunakan dan juga menyeimbangi perkembangan zaman. Seperti format administrasi ini diyakini bahwa dapat mengangkat isu-isu politik dan juga isu-isu sosial yang dapat digunakan untuk berdakwah, seperti misalnya isu-isu sosial, budaya, ekonomi, lalu apalagi ya, lalu misalnya ada hiburan juga,
lalu mengangkat isu-isu yang paling hangat yang sedang dibincangkan di masyarakat sekitar gitu. Hal ini dimaksudkan agar dakwah ini tidak terkesan monoton dan juga tidak terkesan membosankan. Yang jadi dengan adanya format ini, dakwah itu diharapkan dapat menyeimbangi perkembangan zaman sehingga banyak menarik orang-orang dan juga banyak banyak orang itu banyak yang tertarik dan juga ingin ikut lagi dan lagi gitu dalam dakwah tersebut gitu. Lalu format administrasi dakwah ini juga tentunya harus memperhatikan perkembangan teknologi dan informasi serta media massa pada saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini banyak sekali teknologi-teknologi yang sudah berkembang, yang mana teknologi ini tentunya dapat digunakan dan dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berdakwah gitu, yang mana dengan adanya teknologi ini dapat mengefisiensikan dan juga mengefektifkan kegiatan dakwah, yang mana dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bagaimanapun bentuknya, dan juga dapat menggunakan media-media yang tersedia dan juga yang unik dan juga beragam. Ya, cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.